Hari ini kita akan ke SMP Negeri 4 Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Memang sekolah ini hanya bisa diakses menggunakan perahu seperti ini. Jadi sebetulnya kita nggak nyebrang, ini menyusuri sungai. Kalau tidak lewat sungai, kalau memaksakan sebetulnya bisa pakai motor, cuma nggak nyampe ke sekolah juga tuh motor. Jadi harus jalan kaki. Yang paling mudah adalah menggunakan perahu. Mayoritas guru, bahkan kalau saya hampir semua guru dan kepala sekolahnya pun untuk SMP 4 Cibitung ini, rumahnya kebetulan memang dari daerah Surade, Jombang Kulon dan sekitarnya. Terutama di daerah Surade dan Cibitung. Jadi mengharuskan mereka untuk menggunakan perahu setiap hari. Kendalanya saat ini perahu yang dimiliki oleh sekolah kondisinya sudah rusak parah sampai bocor dan ya tidak bisa digunakan lagi. Kemarin sempat di repair tapi tidak bertahan lama, bocornya udah terlalu parah. Saya hari ini bersama tim diantar juga oleh kepala sekolah SD Negeri Ciloma, kemudian kepala sekolah SMP Negeri 6 Surade, serta SMP Negeri 5 Ciracap. Alhamdulillah nih kita memang kompak selalu mengantar kami tim untuk datang ke SMP Negeri 4 Cibitung. Saat ini alhamdulillah kondisinya cuaca lagi cukup baik, tidak panas. Alhamdulillah tadi hujannya pagi, alhamdulillah sekarang nggak hujan. Karena kalau hujan dan hujan besar, ini aliran sungai ini bisa sangat meluap tinggi. Dan itu membuat perahu tidak bisa jalan, terutama kalau pulang. Karena arusnya nggak kuat untuk dilawan menggunakan mesin perahu kecil seperti ini. Sehingga itu juga menjadi sebuah kendala bagi para siswa, guru di SMP Negeri 4 Cibitung dan SD Negeri Ciloma. Bahkan beberapa kali terjadi mereka bisa berangkat ke sekolah tapi nggak bisa pulang. Ya karena itu tadi, dengan perahu sekecil ini yang kapasitas 15 orang seperti ini, mesinnya sekitar 15 PK, itu kalau air sedang deras nggak kuat, tidak sanggup untuk melawan arus. Kami sangat-sangat membutuhkan bantuan di sini untuk bisa membelikan perahu baru yang proper untuk warga sekolah baik SMP Negeri 4 Cibitung maupun SD Negeri Ciloma. Mudah-mudahan ada pihak-pihak di sana yang terketuk hatinya untuk membantu juga, dan alhamdulillah saat ini pun beberapa bantuan sudah masuk dari beberapa komunitas, termasuk dari para guru penggerak. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih banyak atas kepedulian Bapak Ibu pada kami, khususnya warga sekolah SMP Negeri 4 Cibitung dan SD Negeri Ciloma, Kabupaten Sukabumi. Nanti kita lihat seperti apa sekolahnya, ikuti terus ya. Oke, makasih.
ini kita ada di SMP Negeri 4 Bitung Sabak ya Bu ya. Sabak sama SD apa? SD Ciloma ya. Ciloma, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Saya sekarang sudah 2 orang. Satu ada Bu Ayun, beliau adalah kepala sekolah SMP Negeri 4 Cibitung. Nama Bapak, Pak siapa Pak? Nama Pak? Pak Budiman. Guru di SMP 4 Cibitung ya Pak ya. Saya datang ke sini Pak bersama tim dari Dinas Pendidikan. Pengen tahu kondisi sekolah ini, terutama masalah transportasinya. Saya dengar katanya sedang ada masalah ya Pak. Karena kan sekolah ini akses utamanya lewat perahu ya, gitu Bu ya. Ibu boleh cerita mungkin keseharian di sini, transportasi ke sekolah setiap hari itu kayak gimana Bu? Ya, kenapa harus pada pakai perahu? Emang nggak ada orang sini atau gimana gitu? Gimana Bu? Silakan Bu. Pertama saya kesini tuh di bulan Januari ya Pak. Januari, ya, masih baru ya Bu ya? 2024. Oke. Ya. Ya. Pertama kali kesini memang tidak terbayangkan akan naik perahu, terus dengan kondisi cuaca yang ekstrim Ya. juga. Jadi pertama kesini saya cuacanya ekstrim Pak. Kalau nggak salah waktu itu Ibu baru ngelahirin ya? Ya. Baru melahirkan. Insya Allah, Ya, betul. hebat. Jadi pertama kali kesini saya tuh naik perahu dengan Pak Budi juga, itu dengan kondisi cuaca ekstrim dan kondisi perahu yang sangat mengkhawatirkan karena mesinnya itu sudah tua dari apa ya. Sempat was-was itu Pak ketika pertama kali kesini. Karena dengan begitu air yang deras, perahu yang kondisinya lumayan mengkhawatirkan kita lah, keselamatannya memang tidak terjamin. Didampingi dengan Pak Budi juga waktu itu, ya dengan rasa penasaran juga sih Pak seperti apa gitu ya. Ternyata pas datang ke sini di perjalanan pertama kali itu memang lama Pak, ya, 45 menit. 45 menit. Iya, dari Sungai Cikaso, dari dermaga Cikaso ke sini 40 menit, 45 menit dengan kondisi perahu yang memang kurang baik gitu ya, seadanya ya. Jadi, tapi kalau misalkan perahunya sedikit bagus atau mesinnya yang bagus itu sekitar 30 menit udah sampai gitu. Dengan mesin yang lebih besar mungkin ya. Nah, iya. Sehingga kadang kendalanya kami di sini siang gitu Pak datang ke sini. Berapa orang Bu guru di sini semuanya? 10 ditambah kepala sekolah 1 ditambah PU2 penjaga sekolah 1. 14. 14 orang. Iya, 14 orang itu semua transportasinya pakai perahu atau ada yang dari sini? Yang dari sini yang tidak pakai perahu cuma 1 Pak. Cuma 1? Ya, orang sini asli. Orang sini. Jadi 10 orang semua harus pakai perahu karena berasal dari daerah sana ya. Ada 1 orang Bu Tita itu dari dermaga sebelah sana. Dermaga Tegabulet. Cibugel. Ya. Oke. Tapi tetap dia naik perahu Pak. Pakai perahu juga. Tapi numpang ke SD. Oke. Ikut SD. Ya, karena itu ada yang dari sana. Iya. Kalau siswa jumlah berapa orang? Jumlah untuk tahun pelajaran sekarang itu 49. Alhamdulillah naik dari 39 jadi 49. Jadi ada kenaikan 10 orang siswa tahun ini ya. Itu mayoritas atau memang semuanya? Siswanya dari mana tuh? Ada yang dari sini, Ada ya? ada yang dari seberang ke sana. Daerah seberang. Tegabulet, dari Tegabulet. Itu udah beda kecamatan, Pak ya? Tegabulet. Oke. Itu ada siswa yang tidak menggunakan perahu. Kalau dari daerah sini tidak, kalau yang arah ini. Tapi Berapa orang banyak nggak? Paling sekitar 15 kalau yang dari sini. Jadi mayoritas 20 masih pakai pakai perahu. perahu. Iya. Oke. Perahu yang digunakan yang dari dermaga sana ada berapa sih Pak? Dermaga Cikaso itu ya, buat SMP. Cuma 1 karena yang kita punya hanya 1. Terus gimana itu gurunya aja udah 10 Bu. Iya. Siswa Siswa itu naik ke, kalau yang sebelah sini tuh ikut ke SD Pak, ada. oke, bareng sama yang SD. Iya, yang sebelah itu. Karena kita nggak punya perahu, kemarin juga sempat ada siswa yang mau keluar karena transportasi perahunya Ya. tidak ada gitu. Oke. Akhirnya mengundurkan diri. Nah, sekarang kan SD dan SMP nih dari kemarin itu ada perahu yang memang digunakan ya Bu ya. Iya. Tentu kan
ada biaya transportasi di situ untuk BBM, untuk nakodanya. Itu gimana Pak? Ada bisa jelasin? Untuk kami satu perahu itu kita itu patungan Pak, guru PNS dan P3K. Kalau yang honorer itu tidak kami pungut. Yang honorer nggak dipungut. Jadi kami PNS dan P3K kami pungut untuk pengisian bensin dan sedikit untuk Pak Yunus selaku nakoda. Nakodanya ya. Ya itu sih kayaknya baru kami bisa memberikan gitu. Karena itu pakai perahu sekolah, jadi sedikit lebih total. Jadi benar-benar uang pribadi. Ya uang pribadi. Siswa nggak dipungut. Siswa paling kalau yang ikut 2.000 itu untuk supir. Ini untuk bayar angkot. Iya gitu. Oke. Ya jangan sampai juga orang di luaran sekolah memungut atau apa enggak ya, sama aja dengan naik angkot sebetulnya ya. Iya, betul. Karena memang tidak ada biaya transportasi kalau dari sekolah kan. Baik. Sekarang kondisi perahu yang SMP itu kayak gimana? Pak, Gimana kondisi? Saya dengar katanya. Waalaikumsalam. Masih ada satunya. Mungkin untuk sekarang ini perahu yang dimiliki oleh sekolah SMP 4 Cibitung kondisinya udah semakin parah karena mengenai usia mungkin ketika itu saya beli tahun 2019, sekarang keadaannya udah parah dan tidak bisa diperbaiki sama sekali karena kayunya udah lembek gitu, Ya, udah lapuk. Iya, dipaku atau dipalu juga hancur langsung gitu. Ya. Jadi sekarang itu tambah bocornya tambah besar. Jadi jangankan membawa penumpang, ketika perahunya tidak diisi juga, ketika sore ditinggalkan gitu, paginya mau naik, mau berangkat ke sekolah udah penuh airnya. Oke, jadi semalaman itu Ya, rembes semalaman ya. itu rembes terus masuk. Jadi jangankan dinaiki Iya. oleh guru-guru, ketika dinaikin guru mungkin di perjalanan bisa tenggelam. Iya, bahaya Pak. Iya, makanya ketika mau berangkat diambil dulu pakai ember airnya, lalu itunya disumbat, yang bocornya pakai lap, Ya kain Allah. lap. pakai kaos kaki guru. Oke. Tahun 2019 ya. Iya. Dulu waktu itu belinya dari mana? Itu bantuan dari Keti 89 Pak. Yang orang itu menyuruh memberi nama perahu itu Keti karena yang melakukan itu adalah sebuah organisasi atau bisa dikatakan alumni dari SMA Angkasa Yogyakarta. Oke. Tahun 89 kebetulan saya itu pada waktu itu membuat video sama Pak Indra dan alhamdulillah ada yang respon, yaitu diantaranya Keti 89 itu Alhamdulillah ya. dari Yogyakarta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekarang juga ada yang terketuk lagi hatinya Pak ya, karena Amin. kalau mendengar tadi profil sekolahnya guru jumlah 10 orang, kemudian siswa juga ya ada berapa 49 siswa. Artinya tidak akan cukup hanya satu perahu ya Pak. Sebetulnya ya untuk normalnya nggak akan cukup satu perahu. Karena ya maklum lah yang namanya berangkat ke sini ada yang wujud pagi, ada yang mungkin agak siang, kemudian ya seharusnya ada perahu yang standby juga di sini. Betul. Takutnya ada siswa sakit atau apa bisa segera berangkat ke puskesmas terdekat mungkin ya Bu ya. Karena di sini nggak ada fasilitas sama sekali ya Pak. Nggak ada sekitaran sini yang bisa diakses ini gitu, misalkan pustu gitu nggak ada. Nggak ada. Desanya juga kita terpisah di Cibitung Pak, di sana. Nggak di sini desa. Desanya di situ tuh. Iya, nggak di sini. Iya. Jadi nggak ada pemerintah di sini, nggak ada. Nggak ada pemerintahan di Nggak daerah ada sini daerah ya. sini. Oke, nah saya mendengar juga bahwa kondisi sungai ini kalau sedang meluap atau hujan besar, katanya itu perbedaan ketinggiannya ekstrim ya Pak? Iya. Bisa naik sejauh mana? Kalau di sini paling sampai sawah yang di depan ini, tetapi kalau di Cikaso Dermaga sana? bukan dermaga, tetapi ke jembatan itu paling 1 meter lagi nyampe. Jembatan yang di atas Ya, jembatan yang di atas. Dermaga itu Saya kalau nggak salah tahun kemarin pernah kesini.
Dan saya lihat ada lampu jalan di dermaga. Iya. Tinggi jauh lampu jalan kan berapa meter tuh? Iya. Si lampunya rusak. Iya. Saya sempat tanya, "Pak, itu rusak kenapa?" Itu karena air kan ya, kena Air ya. Berarti kan setinggi itu air itu berubahnya ya, Pak ya. Nah, terus saya pernah dengar juga kalau lagi hujan besar nggak mungkin pulang Iya. karena nggak kuat ya ini. Betul itu. Iya. Perahunya nggak kuat. Iya. Pernah kejadian, Pak? Pernah. Kalau posisinya lagi di sini pasti nggak pulang. Kalau posisinya lagi di sana, Berarti buru-buru nggak. nggak berangkat. Oke. Nggak berangkat buru-buru dari sana karena khawatir lah Bahaya, keselamatan ya. semuanya. Ya betul. Dari ketika air meluap jadi buru-buru tidak berangkat kerja. Kalau ketika udah di sini misalnya lalu datang banjir, kan suka banjir bandang sini, tiba-tiba air datang otomatis buru-buru, kadang-kadang yang bisa pulang lewat hutan pulang, yang nggak bisa ya aja di sekolah. Wah, terus sampai kapan itu, Pak? Sampai air surut. Airnya itu kalau Cikaso itu misalnya kejadian pagi Pak atau malam gitu, paginya udah Surut kecil lagi. ya. Oh, cepet ya. Jadi cepet air itu mungkin air kiriman dari kan Cikaso itu sungainya panjang Pak sampai Pengkong Sogoranton itu ke Bojong Haung nyampe Cikaso itu. Jadi Iya. mungkin kiriman dari sana. Jadi airnya bisa datang tiba-tiba di sini. Oke. Ya, mudah-mudahan ada solusi ya, Pak ya. Kita Ya. juga sedang mencoba beberapa channel untuk mungkin bisa membantu. Kita juga sudah mengajukan bantuan ke Dinas Perhubungan, Pak. Karena kan ini kan ada ranahnya Dinas Perhubungan juga. Kalau dinas ini kan kita bingung penganggarannya harus Iya. seperti apa gitu ya. Barangkali Ibu punya harapan apa nih untuk kondisi sekolah sekarang kayak gini? Harapan saya sebagai kepala sekolah ya Pak di sini kepada dinas pendidikan ya Pak ya. Yang pertama mungkin motivasi bagi kami yang memang di sini notabene daerah memang bukan terpencil mungkin ya Pak ya kalau di sini ya. Dan juga kalau misalkan ada sesuatu yang memang kami butuhkan, pengen secepatnya direspon lah Pak ya. Insya Allah. Nah, Apa tuh butuhnya? Seperti ya kendala seperti ini kan jaringan susah ya Pak ya kalau di sini. Oke, sinyal ya internet sinyal internet. Sedangkan kan kalau ada pekerjaan atau apa yang harusnya urgen sekali, kami tidak bisa secepat yang lain begitu. Ya, mungkin itu dan mungkin mohon bantuan-bantuan yang lainnya yang sekiranya nanti kami membutuhkan gitu Pak ya. Ya, mungkin itu harapan dari saya Pak. Bapak mungkin Pak sebagai guru di sini yang udah berapa tahun Bapak di sini Pak? Alhamdulillah saya datang ke sini dan 1 Januari 2014. 2014. Ya. Alhamdulillah. Barangkali ada harapan Pak untuk Kurang pengembangan lebih sekolahnya 9 tahun di sini. Ya mungkin saya berharap untuk terutama untuk dinas pendidikan yang saya rasakan di sini mungkin karena akses jalan yang begitu sulit dan mungkin karena sekolah ini membutuhkan sekali transportasi terutama untuk guru-guru yang mengajar sekolah ini. Saya berharap bantuannya untuk mengenai alat transportasi berupa perahu. Ya. Intinya itu ya Pak, Iya. yang paling urgent saat ini. Iya. Yang paling Kalau untuk operasional sekolah sejauh ini aman-aman aja Pak ya? Kan Aman-aman aja. rencana insya Allah tahun ini juga kita ada rehab bangunan yang depan ya. Masih mencukupi ya untuk dari sisi bangunan kayak gitu. Kalau untuk pembangunan jelas kurang ya Pak. Kurang. Sebetulnya. Karena ya kalau dilihat dari pendirian sekolah ini tahun berapa Pak? Tahun 2012 ya. 2009 itu sampai sekarang belum ada rehab bagi kami gitu di sini. Belum ada. Tahun ini ada. Insya Allah mudah-mudahan. Dan Tadi bentar lagi Ya. dimulai ya. ya dengan alat-alat pembelajaran yang lainnya seperti mebel seperti ya ini juga kursi-kursi gitu ya Pak ya, untuk guru kami belum punya ruang guru karena kami juga pengen kenyamanan di sekolah ya Pak ya gitu iya. Oke, ada lagi mungkin yang disampaikan? ya
Terima kasih. Tapi kalau semuanya udah sukses mengenai perahu, ya intinya mungkin untuk dilengkapinya alat ini Pak, mengenai karena kesulitan sinyal di sini mungkin bisa dibantu. Oke, kita pikirkan itu Pak. Memang kami di Dinas Pendidikan saat ini lagi memikirkan bagaimana caranya untuk menyediakan sinyal internet terutama di daerah-daerah terpencil. Karena kan sekarang lagi rame nih teknologi satelit nih Pak ya. Iya. Nah, mudah-mudahan bisa tentu dari sana. Mudah-mudahan ya semoga seluruh stakeholder juga bisa menangkap ini semua sehingga nanti pengajuan kita untuk penganggaran pun bisa mulus ya begitu. Oke, terima kasih Pak Budiman, Bu Layu, makasih ya. Izin Iya. saya pengen ketemu sama siswa boleh? Boleh. Oke ya. Iya. Nuhun. Guys, lanjut ya. Yuk. Assalamualaikum. Halo guys. Lagi pada ngapain? Lagi main. Siapa aja ini teh namanya? Boleh tahu? Boleh kenal? Ada Sulis, Ime. Mana Sulis teh? Yang Oh ini, Neng Sulis. Terus siapa lagi tadi? Email. Email. Yang mana email? Email. Siapa lagi? Siapa? Resti. Resti. Siapa lagi? Iya, iya. Siapa? Iya, iya. Lia. Ganti. Iya. Terus yang siapa? Alina. Alma. Ah siapa? Aji. Terus yang ulangan siapa? Istri. Ayo, Putri. Terus Putri sama Alma. Oke, belum pada pulang ini? Belum ya, disuruh jangan dulu pulang. Iya. Mau nanya dong, boleh nggak? Boleh. Kalian rumahnya di mana? Kalau Sulis rumahnya juga digabung. Hah? Kamu di ujung mana? Ujung dunia? Itu yang pertama masuk ke Paru. Oh, di pas awal sungai ada rumah-rumah itu? Di situ. Berarti kadieu kumaha? Ngojay? Jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Ada jalan bisa? Ada jalan kan perahunya nggak ada. Oh, biasanya pakai perahu. Iya. Terus sekarang harus jalan kaki. Iya. Berapa lama jalan kaki dari sana ke sini? Sejam sih. Oh. Kalau dari Kadudawung ke sekolahan itu sejam. Kan nggak ada perahu, perahunya bolong, jadi Iya kan? guru-guru juga nggak bisa ke sekolah gitu. Jadi kan perahunya bolong, jadi air tuh ke dalam perahu. Lembab. Iya. Bocor. Jadi lama. Berenang kamu punya. Iya, itu pasti. Tapi kalian masih sekolah aja nih. Iya. Alhamdulillah semangat ya. Semangat kan ingin mendapatkan
ilmu yang lebih baik. Keren. Iya. Alhamdulillah. Terus dari mana lagi rumahnya? Ada yang tidak pakai perahu yang dari sini, dari mana? Rumahnya sini? Atau ini semua rumahnya dari sana? Neng dari mana rumahnya? Jalan kaki juga. Berapa lama nih jalan kaki? Nggak sampai jasa dia, agak deketan rumahnya. Tapi kalau waktu perahunya masih bagus, jalan kaki juga kan ya Kak? Jalan kaki. Oke. Kuatan. Bolak-balik pagi, siang jalan kakinya. Emang nggak ada jalan lain? Nggak ada Bapak. Nggak ada, Pak. Selain jalan kaki, Dan itu teh cuma yang orang sini saja ya yang jalan kaki ya? iya. Kalau dari nyebrang pakai perahu, tapi sekarang mah nggak ada perahunya, bocor Bapak. Karena bocor itu. Iya, jadi guru juga datang ke sekolah teh jadi jam 10 gitu kan, nggak ada perahu kesininya. Oh iya. Iya Bapak. Oke. Terus pengennya kira-kira gimana? Pengennya ada perahu gitu biar bisa sekolah tiap hari, terus guru datang ke sekolahan pagi gitu Pak. Pengen pagi belajarnya. Iya kan lebih Kalau semangat. berangkat siang, gurunya siang, jadi sekolahnya cuma sebentar, enakan itu. Tapi kan kita harus Kurang mendapatkan pembelajaran, lebih pengerti dalam gitu Bapak. Rugi ya kalau Rugi. sekolahnya cuma sebentar, jauh-jauh jalan kaki sejam nyampe sini sebentar, we belajarnya balik lagi we. Iya Bapak, kan kita teh jalan kaki tuh sejam. Kan nggak mungkin sulit belajar di sini cuma sedetik 2 detik, kan harus dari pagi. Sebentar udah pulang lagi ya, Iya, capek-capek di jalan. Betul. Mudah-mudahan ya kita usahain ya dari mana we jalannya Maya. Semoga nanti bisa ada segera pengganti pelakunya ya. Amin. Oke, kaliannya semangat belajarnya. Oke. Semangat Pak. Semangat. Oke, terus selama sekolah di sini ada ini nggak? Ada apa? Ada merasa kurang nggak? Kurang. Coba sekolah teh kiri. Siapa pengen sekolah teh begini nih? Pengen lebih maju sih sekolahnya. Aku maju wae mah tuh ketiga jebur tadi tuh. Kumaha kalau pengen maju teh? Jadi kan sekolahan di sini tuh sedikit, jadi pengen lebih memperbaiki gitu Bapak. Dari yang kemarin-kemarin pengen lebih baik dari kemarin-kemarinnya. Apanya yang lebih baik? Sekolahnya, Belajar, bangunannya itu. iya, lebih Pembelajarannya. Mm-mm. Oke. Selama ini ada ekstrakurikuler di sini? Enggak ada. Belum ada. Jadi nanti kalau misalkan transportasinya sudah Bagus, pasti. kalau misalkan jamnya dari pagi udah mulai, siangnya bisa ekstrakurikuler. Iya. Mau? Mau banget. banget. Pengen ekstrakurikuler apa? Kuliah seperti Pengen apa? Senengnya apa? ada les gitu Pak. Kan Pengen les, sekarang sama mah nggak ada les gitu. Kayak dream band gitu, Pak. Drum band. Pengen Iya. drum band? Pengen Wah. poli gitu pas sama futsal gitu, ada les gitu kan. Sekarang mah enggak, jamnya aja masuk jam 10 pulang gitu, jadi kan nggak lama gitu Nggak di lama. sekolahnya. Iya, Tapi kalau dari pagi terus siangnya dilanjut itu kalian nggak capek gitu? enggak, kan semangat Bapak sekolah mencari ilmu biar Iya. lebih baik gitu Bapak. Sip, keren. Terus ada yang biasanya kalau di sekolah-sekolah lain tuh ada yang ekstrakurikulernya misalnya tari. Oh, Pada tari. mau nggak kira-kira? Mau Mau banget, banget, suka. Pak. Mau? Suka. Oh iya, nanti kita ngobrol sama Bu Kepala ya. Iya. Ada nggak pelatihnya? Nanti insya Allah kita siapkan juga peralatannya, misalkan debungannya gitu ya. Jadi Iya, Pak. ada yang main debungannya, ada yang tarinya. Tadi pengen drum Kalau- band. Oh, kita Kalau Drumnya. pribadi sulis Hmm? lebih suka nari gitu Pak, lebih baik ada nari gitu. seneng nari. Iya. Insya Allah ya mudah-mudahan bisa segera Iya, Pak. terwujud. Oke, ada lagi yang mau disampaikan nggak? Udah sih Hah? segitu aja Pak. Teman-teman yang belakang tadi siapa? Putri, Halifah, pada semangat juga kan? Pokoknya kalian pesan ya, nurut sama guru. Iya. Harus hormat sama guru, sama orang tua, sama siapapun, sama temen sekalipun, bahkan sama adik kelas. Ya, jangan merasa saya senior. Saya udah kelas berapa? Kelas 8, kelas 9, kamu baru kelas 5 deh. Nggak ada. Ya, Iya Pak. nanti itu bakal menjadi pembelajaran ketika kalian udah dewasa. Kalau kita saling menghormati, gitu, Iya. sama siapapun.
ya. Terus sekarang mungkin kalian akan merasa capek sekolah, bosen apa, bilang sama guru, Iya, Pak. Bu, boleh nggak saya tuh merasa bosen sekolah, boleh nggak ada yang baru, tapi bukan pacar baru ya. Boleh nggak ada yang baru, apa yang barunya? Ya Bu, di dalam kelas dulu bosen, main belajar di luar ruangan boleh kok, ya boleh. Bu, orang lain mah udah bisa main drum band, saya mah belum bisa, ada drum bandnya nggak ada, mintain drum band dong. Boleh, ya. Iya, Pak. Bilang kalian senangnya apa, sampaikan ke guru-guru. Guru-guru juga sama punya program yang mungkin sampaikan ke kalian. Kalian jangan malu, Iya, Pak. ya. Iya. Kalian pengen apa yang penting untuk ilmu kita semua, ilmu yang bermanfaat. Oke, kasih ya. Iya. Semangat ya. Ya. Sampai nuhun. Sampai. Dadah dulu dong. Dadah dulu. Dadah. Oke, nuhun. Assalamualaikum. SPD MMPD Kepala Sekolah SDN Ciloma. Ditempatkan di sini mulai tahun 2021 sampai sekarang. Bapak, masa sahabat? Nama Pak Uday. Pak Uday. Pak Uday itu tokoh masyarakatnya apa ya di sini ya? Oh, saya dipindahkan arah sini tahun 94. Nama saya itu Sehabudin. Ini panggilannya Kobot. Saya tugas di SDN Ciloma itu tahun 2005 nyampe sekarang 2004 masih saya tetap mengajar di SDN Ciloma. Dan juga saya itu alamat saya itu alamat Kampung Lingkung Sari, Desa Sumurja, Kecamatan Tegal Bulan. Di Tegal Bulan ya, Iya, Bapaknya? Berarti saya- di seberang, Pak? Ya, saya itu tiap hari menyeberang menuju ke sekolah SDN Ciloma itu rumit sekali, Pak. Yang pertama saya membawa perahu dan juga membawa anak. Ya. Risikonya anak itu pertama kalau turun ke perahu, sudah turun saya menyiapkan anak, tidak boleh duduk di pinggir perahu. Itu Ya. saya tidak bisa berangkat kalau anak itu belum rapi di bangku perahu. Soalnya nanti nggak seimbang, Pak. Iya, Ya. itu. Terus saya udah merapikan anak, baru saya berangkat.
Dan Jadi juga- Bapak yang bawa perahunya nakodanya? Iya, nakodanya saya sendiri. Ya, luar biasa Pak. Tiap hari saya dari tahun 2005 itu saya itu 2005 sangat sedih Pak. Kenapa? Dikarenakan belum ada perahu dari bantuan. Saya bawa perahu kalau bahasa Sunda mah itu perahu sebelah. Didayung. Dayung. Saya sebelah sama istri saya itu juga sama kesini. Takut-takut kalau misalkan ada hujan, kalau itu kan melawan arus. Ya. Ya, takut-takut sebelah itu anak itu dimotivasi. Anak-anak tidak boleh ke sekolah kalau misalkan banjir, diam aja di rumah biar saya sendiri ke sekolah. Takut-takut dan di kebanyakan di sini banyak siswa yang dekat ke sekolah pasti masuk ke sekolah. Oh, jadi tetap Bapak mah ke sekolah, Ya. tapi siswa yang nyebrang pakai perahu nggak datang, Ya. dilarang untuk ke sekolah. Ya. Saya tuh sampai dengar Pak, sekarang sekolah nih berangkat, Ya. tiba-tiba arus besar nggak bisa pulang. Ya, kebanyakan saya juga Pernah kejadian, Pak? Saya 3 kali masih ingat Pak. Terus gimana tuh? Pak? Saya menunggu air Surut aja. surut. Ke air surut. Diam saja Pak. Kalau saya melihat masih di sini, wah masih kencang itu, masih deras airnya, diam saja. Iya gitu. Kalau misalkan saya dipaksakan, takut-takut saya itu Iya. perahunya Ya nggak kuat ya, Kembali, balik Pak. ya. gitu aja Pak. Dikarenakan kan waktu dulu saya di sini sekolah itu belum kelihatan cerah seperti ini. Cuma yang ini kan ke atasnya pakai papan. Yang Semi ini. permanen. Ya, saya itu berdirinya sekolah ini tahun 85 Pak. 85. 85. Kalau sekarang kondisi sekolah udah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dekat SD Ciloma. Alhamdulillah Pak. Tapi kan kebanyakan di sini siswa itu seberang. Berapa jumlah siswa Pak? Dari seberang juga dari sama SMP itu ada 26. Yang pakai Dari perahu. daerah ini dan dari rumah saya itu jumlahnya 10 orang 10. sama SMP. Setiap hari saya yang membawa sama anak-anak SMP SMP dan sama SD. SD. SD ya. Gitu. Makanya Bapak tolonglah harus bisa memperjuangkan, terutama sangat dibutuhkan tuh guru-guru tuh perahunya kelihatannya sudah tidak layak pakai Pak. Iya. Dari Bapak nyebrang dari Dermaga Cikasol nyampe ke sini kan guru-gurunya tidak ada perahu. Iya. Makanya tolong harus bisa memperjuangkan demi untuk anak-anak SDN Ciloma. Insya Allah Pak. Mohon doa dari semua ya Pak. Ya. Amin. Ya. Harapan saya yang pertama adanya perubahan status Pak dari guru yang 3 orang ini yang honorer. Mohonlah kalau ada peluang untuk jadi kesempatan jadi P3K, diharapkan dibantu agar dia lulus dan ditempatkan di sini. Sebab kalau ditempatkan orang lain ke sini kayak jarang nyampe Pak. Dengan kendala yaitu angkutan perahu. Yang kedua, permohonan saya yang kedua masalah jalan tadi Pak. Jadi kalau sekarang musim kemarau bisa dilalui, yang jadi masalah musim hujannya. Kalau paling ya diupayakan untuk dicor lah Pak, lebarnya nanti saya sampaikan kepada Bapak panjangnya berapa itu sampaikan. Yang ketiga Pak, saya minta lagi permohonan yang ketiga mengenai musola Pak. Jadi di sini SPDI-nya banyak gitu Pak, sarjana pendidikannya ada, tapi sarana ibadahnya nggak ada Pak. Mudah-mudahan saya meminta permohonan kepada Bapak agar musola didirikan gitu Pak. Siap. Terima kasih, hanya itu Pak. Sekian.